Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Mas Lutfi. Bagi kamu yang ingin belajar bahasa pemrograman, kamu bisa singgah-singgah ke channel ini. Kamu bisa stalking di channel ini, gitu kan. Nonton videonya, ya mudah-mudahan bisa membantu kamu di dalam memahamkan tentang konsep bahasa pemrograman. Oke, teman-teman semuanya, dalam video ini kita akan belajar tentang tipe data. Jadi tipe data itu merupakan inisial sebuah variabel, menegaskan kepada si variabel bahwasanya variabel tersebut memiliki tipe data apa. Saya akan memberikan contoh dalam bentuk file. Berarti saya akan membuat file baru di dalam folder bin. Saya klik kanan, kemudian pilih new, dan saya memilih .file. Saya berikan nama filenya adalah tipe data. Oke, saya akan membuat satu metode utama, main. Nah, teman-teman semuanya, ketika atau balik lagi ke dalam konsep pembahasan sebelumnya mengenai variabel, di sini saya memiliki beberapa variabel. Saya contohkan adalah variabel alas dengan kata kunci var. Jadi variabel alas ini dia akan mengetahui bahwasanya dirinya nilainya 50 itu ketika dia sudah diberikan nilai. Contohnya seperti ini. Saya akan memesan satu variabel namanya variabel dengan kata kunci variabel var1. Oke, variabel var1 belum saya berikan nilai sama sekali. Kemudian saya akan mencetak variabel itu. Nah, ketika saya mencetak variabel ini dan saya jalankan filenya, maka variabel var1 akan memberikan informasi kepada kita dengan nilai 0. 0 ini adalah nilai netral, nilai yang tidak istilahnya itu dia tidak bertuan. Dia juga bukan angka, dia juga bukan string, dia bukan huruf, dia juga bukan boolean atau true or false. Gitu kan? Dia bebas. Nah, kapan dia tahu bakalan nilainya itu bentuknya angka? Ketika kita berikan nilai di awal. Ya, misalnya saya akan memberikan nilai di sini adalah 10. Maka dia baru tahu bahwasanya nilainya adalah 10. Oke. Kemudian var1 saya ubah menjadi nama saya misalnya. Ya. Dia juga bebas karena kata kunci var ini memberikan kebebasan kepada sebuah variabel. Dia hanya memperkenalkan saja, "Hai, program, saya kenalkan kepada kamu satu variabel dengan nama var1. Kamu gunakan, ya suka hati kamu berikan nilai 10, maka dia bakalan menjadi nilai 10. Ketika kamu memberikan nilai Mustafa Lutfi, maka kamu akan menjadi nilai Mustafa Lutfi." Oke, saya akan menjalankan hasilnya. Ya, saya akan menjalankan hasilnya dan hasilnya adalah Mustafa Lutfi. Variabel var1, ya. Kemudian saya coba untuk memberikan nilainya dalam bentuk boolean. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Ya, betul. Yang terjadi adalah var1 berubah menjadi boolean dan dia melupakan tentang angka, dia melupakan tentang string dan sekarang berubah menjadi boolean. Ini adalah kata kunci var. Nah, bagaimana dengan tipe data? Oke, konsep tipe data sekarang. Tipe data yang akan saya bahas di sini ada 3 tipe data aja. Saya collection tidak saya masukkan ke dalam di sini. Saya akan membahas di penjelasan video-video berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang 3 tipe data yang sering kita gunakan, yaitu number, kemudian string, dan kita bahas tentang boolean. Saya membahas dulu tentang number. Number, teman-teman semua, dibagi menjadi 2 tipe data yang sering digunakan, yaitu integer dan juga integer, atau ini pembacaannya adalah integer. Ini merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat berarti bilangan yang memang tidak memiliki angka di belakang koma. Dia tegas, dia menjelaskan 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia tidak mengenal tentang 1.5, 1.6, 1.7, dia tidak mengenal itu. Makanya dia dibilang bilangan bulat.
Kemudian yang kedua itu adalah bilangan tipe data double. Tipe data double ini ya di pembacaannya adalah double. Dia merupakan bilangan pecahan. Jadi kalau bilangan pecahan ini ya pastinya memiliki angka di belakang koma. Katakanlah saya menuliskan 1.0. Kalau kita tulis 1 ya secara otomatis dia akan deteksi dengan 1.0. 1.0, 2.5, 3, 5.4, titik 3 gitu kan. Jadi teman-teman di dalam komanya orang barat ini ya, atau si pembuat apa namanya program ini itu kan dengan menggunakan defaultnya adalah bahasa Inggris. Berarti kalau misalnya koma itu adalah titik dan titik adalah koma bagi kita. Jadi kalau saya menuliskan titik berarti koma yang saya maksud ya. Oke. Di sini untuk penulisan integer berarti saya harus memberikan inisial di awal. Saya tidak menggunakan kata-kata var lagi, kata kunci var lagi, tapi saya langsung menjelaskan integer angka 1. Ya. Ketika saya menuliskan integer angka 1 dan saya mengeprint hasilnya, misalnya ngeprint hasilnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tunggu. Hasilnya adalah 0, sama seperti halnya kejadian variabel var1 yang pada saat itu belum saya berikan nilai. Oke, namun ketika saya akan memberikan nilai untuk angka 1, misalnya saya berikan nama Mustafa Lutfi, maka di sini dia menolak. Kenapa dia menolak? Kita lihat alasannya apa. A value of a type string cannot be assigned to a variable of type integer. Artinya apa? Artinya nilai yang saya masukkan dalam bentuk string. Buktinya apa? Buktinya pakai tanda kutip. Nah, gitu. Jadi ketika saya memberikan nilai yang pakai tanda kutip, dia akan diidentifikasikan sebagai string dan dia ditolak oleh variabel angka 1 dengan alasan tidak cocok, bro. Nah, ini saya minyak loh, bro. Jangan kamu kasih air. Saya nggak cocok. Gitu istilahnya ya. Ini habitat saya ini di laut loh. Jangan kamu taruh saya di darat. Nggak cocok. Nah, seperti ini juga. Angka 1 merupakan variabel yang saya berikan, yang saya identifikasikan, yang saya kenalkan kepada sistem dengan nilai integer. Namun, saya tidak boleh memberikan nilai selain integer. Dia bakalan menerima dalam bentuk integer pula. 5 atau 100. Ketika saya berikan koma, saya contohkan berikan koma ya, dia juga menolak. Artinya apa? Ketika saya menolaknya adalah a value of type double cannot be assigned to a variable of type integer. Dia menegaskan, dia dengan tegas, yang kamu masukkan itu double loh, bro. Saya ini integer, saya nggak cocok dengan kamu, gitu. Jadi variabel angka 1 ini dia tipe data itu tegas. Nah, bagaimana kalau penulisan double? Double juga demikian. Ketika saya menuliskan double, katakanlah angka 2, misalnya saya akan memberikan nilai langsung dalam bentuk 10. Maka dia tidak ada masalah dengan angka 10. Kenapa? Kita lihat hasilnya seperti apa. Saya kelupaan memberikan titik koma. Di sini akan muncul ya expected titik koma after this. Seharusnya di sini setelah ini kamu harus kasih titik koma. Saya jalankan. Ya, Anda bisa melihat saya memberikannya 10, namun yang dicetak adalah 10.0. Kenapa demikian? Karena memang variabel angka 2 ini memiliki bentuknya adalah bilangan pecahan dan dia mengkonversi nilai bulat ke dalam sebuah pecahan yaitu koma 0 ya. Seperti halnya yang Anda ketahui, yang kita ketahui juga, koma 0 itu tidak perlu ditulis dalam sebuah bilangan ya. Atau di sini saya akan mengubah 10,5 juga tidak ada masalah dan dia akan mencetak 10,5 gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang saya coba untuk memproses ya. Seperti halnya di dalam kasus sebelumnya itu saya akan mencari luas segitiga.
Berarti saya coba untuk mencari luas segitiga, ya. Berarti saya memesan satu tipe data. Nah, dari sini luas segitiga. Berarti variabelnya ada 3 ya. Saya akan memesan integer alas dengan nilai 5, kemudian integer tinggi dengan nilai 10, dan integer luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Apa yang terjadi? Yang Anda jumpai, yang Anda lihat dengan saya lihat sama ya, terjadi error gitu kan. Errornya kenapa? A value of type double cannot be assigned to a variable of type integer. Artinya adalah teman-teman di sini saya akan memberitahu kepada kamu bahwasanya di dalam satu rangkaian rumus ya, di dalam satu rangkaian rumus itu ternyata tidak boleh ada nilai yang berbeda tipe. Dia harus satu jenis. Kalau kamu menggunakan tipe integer, maka pastikan nilainya semua adalah integer. Begitu sebaliknya ketika kamu menggunakan tipe double, maka kamu juga harus memastikan semua nilainya dalam keadaan double. Lantas, apa yang kasus di sini yang nilainya double? Ya, memang bukan dalam bentuk tipe data, bukan bentuk variabel, namun nilai ini jelas merupakan bilangan pecahan. Kalau dalam satu rangkaian, walaupun sudah dijelaskan nilai di dalamnya, seperti hanya pi 3,14 ataupun seperti ini setengah, itu kan sudah jelas bahwasanya dia adalah double, maka variabel-variabel yang lain harus mengalah dan berubah menjadi double. Contohnya di sini saya akan mengubah menjadi double untuk alas, double untuk tinggi, dan double untuk luas, dan dia tidak ada masalah sama sekali. Oke, saya akan memberikan kasus yang lain ya. Katakanlah saya akan membuat sebuah integer bilangan 1, nilainya adalah 10. Kemudian saya buat integer bilangan 2, nilainya adalah 20. Saya akan memberikan integer hasil sama dengan ini, saya buat 2 aja. Bilangan 1 dibagi dengan bilangan 2. Apa yang terjadi? Padahal tadi penjelasan saya adalah ketika kita mengetahui variabel dengan jelas tidak ada yang namanya double, itu tidak masalah. Ternyata di sini terjadi masalah. Kenapa demikian? Karena teman-teman semua, proses matematika bagi itu kemungkinan akan menghasilkan nilai dalam bentuk double. Maka dari itu hasil tidak boleh dalam bentuk integer. Ya. Karena bisa jadi 5 dibagi 2 menjadi 2,5 dong, ya kan? Seperti itu kan. Kalau 10 dibagi 2, Mas, tapi itu kan 10 dibagi 2. Iya, memang 10 dibagi 2 hasilnya 5, tapi kemungkinan pembagian itu bakalan menghasilkan sebuah nilai double. Maka dari itu variabel hasil tidak boleh dalam bentuk integer. Bagaimana kalau saya ubah menjadi double? Kalau saya ubah menjadi double, dia tidak masalah. Walaupun integer bilangan 1 dan bilangan 2 bernilai integer. Namun hasil ini akan menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk double. Bagaimana, Mas, kalau saya ubah dengan tambah? Sorry. Kalau diubah dengan tambah, dia tidak boleh, dia harus setara dengan tipe datanya. Kalau memang karena tambah itu jelas ya. Tambah itu kalau nilainya di sini dalam bentuk bulat pasti hasilnya bulat. Kalau di sini nilainya dalam bentuk pecahan, di sini juga mengharapkan pecahan walaupun tidak pasti pecahan, gitu kan? Ya. Jadi untuk kasus ini itu boleh kalian tidak dalam satu tipe asalkan tanda matematikanya adalah bagi atau yang berpotensi menghasilkan sebuah double. Mudah-mudahan Anda paham ya. Oke, kita lanjutkan ke dalam tipe string. Tipe string penulisannya adalah string nama. Ya, walaupun saya berikan seperti ini nggak jadi masalah, dia bakalan ditegaskan namanya Mustafa Lutfi. Ya, dan dia pastinya tidak mau diberikan angka 9, nggak mau. Kenapa? Karena dia bukan
saya bukan number loh, saya bukan string, saya bukan integer, saya bukan double, gitu kan? Saya ini integer, saya ini string, maka kamu harus menuliskan saya menggunakan tanda kutip. Jadi kalau saya menggunakan tanda kutip yang lain, misalnya Sukimen, maka tidak ada masalah karena saya sudah dikenalkan di dalam sistem dengan bentuk string. Ya, saya dikenalkan oleh sistem dalam bentuk string. Oke, selanjutnya saya akan membuat berarti kalau saya cetak nggak jadi masalah ya. Untuk string nggak jadi masalah di sini. Nah, selanjutnya untuk boolean, berarti penulisannya adalah boolean gimana ini? Boolean syarat. Ya, ketika saya menuliskan bool syarat, waktu saya cetak hasilnya null. Tapi kalau saya tuliskan syarat adalah true, maka dia hasilnya adalah true. Atau saya menuliskan di sini syarat adalah false, juga boleh. Boolean syarat adalah false, kemudian saya ubah menjadi true juga boleh. Tapi dia tidak akan menerima dengan nilai yang lain, gitu. Karena apa? Karena dia merupakan tipe data boolean. Jadi ini teman-teman, ini tipe data. Tipe data menegaskan kepada program bahwasanya variabel tersebut hanya boleh menerima nilai yang dimaksud saja. Tapi berbeda dengan kata kunci var. Kata kunci var juga menjelaskan atau memperkenalkan kepada sistem bahwasanya kita sedang membuat sebuah variabel, namun dia masih liar, masih bebas, tergantung nilainya nanti apa. Oke teman-teman, itu video saya, mudah-mudahan bisa memberikan atau membantu teman-teman di dalam memahami tentang tipe data di dalam pemrograman Dart. Apabila ada pertanyaan, silakan di komen di video ini saja, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya.